Penelusuran Nini Kerinci kali ini, Mbak Nini berada di Danau Kerinci. Di sini Mbak Nini menemukan fakta temuan goib, yaitu berupa ada kerajaan goib, naga, dan beberapa hal penting yang Mbak Nini temukan di sini. Mbak Nini akan jelaskan secara rinci apa yang Mbak Nini temukan di sini beserta dengan gambarnya. Danau Kerinci merupakan sebuah danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Danau ini memiliki luas sekitar 5.000 persegi dengan memiliki ketinggian 783 meter di atas permukaan laut. Danau yang terletak di kaki Gunung Rayo ini merupakan danau terbesar yang ada di Kabupaten Kerinci dengan luas 4.200 hektar. Danau Kerinci merupakan danau vulkanik yang memiliki kedalaman 110 meter. Danau Kerinci mempunyai pengaruh yang besar dalam memenuhi kebutuhan air di sekitaran Kerinci, baik untuk pertanian maupun kebutuhan air minum masyarakat, bahkan untuk para nelayan yang mencari ikan di danau ini. Sebelum Mbak Nini menjelaskan apa yang Mbak Nini lihat di danau ini, menurut cerita rakyat secara turun-temurun, Danau Kerinci ini dulunya disebut dengan Danau Gedang atau Danau Besar. Konon ceritanya, di dasar Danau Gedang berdiam seekor naga raksasa yang bernama Calungga. Calungga mempunyai seorang adik manusia yang bernama Calutat. Dulunya Calungga juga merupakan seorang manusia. Calungga dan Calutat konon tinggal di pinggir Danau Gedang. Calungga berubah menjadi naga karena ia memakan telur yang ada di hutan. Setelah Calungga berubah menjadi naga, membuatnya merasa takut akan menyakiti adiknya sendiri, sehingga dia memutuskan untuk terbang ke Danau Gedang. Setelah beberapa lama kepergian Calungga, membuat Calutat merasa rindu dan ingin bertemu dengan kakaknya. Hal itu, Calungga dan Calutat memutuskan untuk bertemu di tepi danau. Calungga pun mulai berenang ke pinggir danau untuk menemui adiknya. Sungai-sungai kecil pun dijebol karena ulah Calungga yang menjebolkan sungai kecil tersebut membuat Danau Gedang itu yang dulunya melimpah air lama-lama menjadi surut dan kecil, sehingga sekarang dikenal dengan sebutan Danau Kerinci. Menurut cerita dari rakyat ini, itu sangat relate dengan penglihatan Mbak Nini, karena Mbak Nini melihat ada beberapa naga. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, ada 3 ekor naga emas besar-besar. Tapi yang diajak komunikasi Mbak Nini itu hanya satu. Dan juga di danau ini sudah lumayan banyak juga memakan korban, baik itu tenggelam ataupun nelayan yang karam dan lain sebagainya. Semoga almarhumah mendapatkan sisi yang terbaik di Allah dan tenang di alam sana. Pada saat awal Mbak Nini datang, ombaknya itu menjadi sangat kencang, anginnya juga menjadi sangat kencang. Menurut Mbak, itu adalah faktor dari mereka yang menambah energinya sehingga alam di sekitar merubah energinya menjadi lebih tinggi. Itu sebagai bentuk dari ucapan mereka menyambut kedatangan Mbak Nini. Di video sebelumnya, Mbak Nini sudah menjelaskan bahwa di Kerinci ini kerajaan goibnya itu banyak dan mencar-mencar. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan yang paling besar itu adalah terletak di Gunung Kerinci ataupun puncak dari kerajaannya. Dan semua kerajaan-kerajaan di Kerinci ini bersangkut paut dengan kerajaan-kerajaan di luar sana, baik itu di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Di tempat ini, di Danau Kerinci, Mbak Nini juga melihat pernah hadirnya Ibu Ratu dari pantai selatan, Nyi Blorong, yang hadir untuk silaturahmi, istilahnya menyambung tali persaudaraan antara kerajaan yang ada di Kerinci, yang ada di Danau Kerinci ini. Nah, untuk melihat lebih jelas, Mbak Nini akan naik ke atas itu, ke tingkat 3. Mbak Nini akan buka komunikasi di sana. Kalian tunggu ya, apa yang Mbak Nini temukan ketika Mbak Nini membuka komunikasi. Di sini pada saat Mbak Nini berada di atas, Mbak Nini melihat kerajaan yang terlihat dengan jelas ketika berada di atas ya. Kerajaannya itu lumayan besar, sedang ada seperti
jembatan menuju kerajaannya, dan pintu. Di dalam pintu itu tuh ada cahaya warna kuning emas yang memancar keluar. Mbak Nini bisa ke sana, tapi Mbak Nini tidak akan menggambarkan seperti apa bentukannya. Dan inilah naga yang Mbak Nini sebut tadi. Ada 3 naganya yang mengelilingi istana ataupun kerajaan goib di sini. Kemudian pada saat Mbak Nini berdiri, banyak muncul beberapa pribumi, beberapa orang yang ada di kerajaan goib itu, seperti istilahnya menyambut kedatangan Mbak Nini. Ini hanya sebagian kecil yang Mbak Nini gambarkan. Yang aslinya, yang terlihat di penglihatan Mbak Nini itu semuanya penuh, danau itu tuh penuh dengan mereka. Kemudian selang beberapa waktu, Mbak Nini diberikan hadiah oleh salah satu entitas yang ada di kerajaan. Mohon maaf, Mbak Nini tidak diperbolehkan untuk menyebut entitas apa yang memberikan Mbak Nini hadiah. Mbak Nini diberikan 2 hadiah. Hadiah yang pertama itu adalah selendang berwarna hijau. Mbak Nini mengucapkan terima kasih, dan juga itu bukan menyembah teman-teman ya, itu sebagai ucapan terima kasih dan juga salam. Ibaratnya kita sebagai manusia ya salam kayak gitu. Berdirinya tadi berbagai macam bentuk orang. Ada yang ibu hamil, anak kecil, ada laki-laki pakai penutup kepala, kakek-kakek pakai sorban, wanita pakai kebaya, dan lain sebagainya. Banyak berbagai macam bentuknya. Itu semua adalah rakyat ataupun masyarakat yang ada di kerajaan goib tersebut. Ombaknya lumayan kencang banget dan anginnya memang berhembus kencang pada saat Mbak Nini buka komunikasi tadi. Mungkin kalian bisa lihat. Mbak Nini sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa salah satu desa yang ada di Danau Kerinci ini, yang ada di Kerinci ini, Mbak Nini tidak akan sebutkan desa mana, itu dilarang oleh kerajaan ini. Desa tersebut kehilangan namanya gong emas. Gong emas itu bukan milik dari desa itu. Jadi pada saat zaman dahulu mungkin mencuri dari gong emas tersebut. Nah, pada suatu kejadian itu tuh ada kejadian di mana banjir, maka hanyutlah gong tersebut di desa itu. Jadi hilang, entah kemana gong itu. Ketika di sini Mbak Nini melihat gong tersebut ada. Jadi di kerajaan tadi mungkin kalian bisa lihat ada 4 gong. Ketika diambil itu menjadi 3 gong. Dulu sempat hilang 1 gong yang ada di kerajaan sini, maka akan mengganggu keseimbangan alam. Akhirnya diambil kembali dengan cara banjir seperti itu. Akhirnya lengkaplah 4 gong ada digambar di kerajaan tadi. Di sini Mbak Nini mulai membuka komunikasi lagi dengan naga yang naga itu tuh warna emas, jadi naga emas gitu ya. Mbak Nini buka komunikasi dengan naga tersebut. Dia datang dari pojok sana, dari gunung tersebut, terbangnya pelan, berayun, kemudian hadir banget di depan Mbak Nini. Kedatangan dari naga ini membuat ombak semakin tinggi. Datangnya naga ini tepat di hadapan Mbak Nini. Dia langsung menurunkan kepalanya. Hanya kepalanya yang diturunkan, istilahnya memberikan hormat. Kemudian leluhur Mbak Nini mengatakan, "Silakan kamu usap kepala dari naga ini." Maka Mbak Nini usap kepala naga ini dari kejauhan. Dia memang bukan tepat berada di depan Mbak Nini ya, sedikit jauh ke sana. Mbak usap istilahnya dari kejauhan naga ini. Kemudian setelah Mbak usap naga ini menjadi hilang. Ucapkan terima kasih. Kemudian hadir lagi laki-laki lengkap pakaian seperti kerajaannya, gagah perkasa dengan memakai kereta kencana yang hanya bisa diduduki 1 orang dan 1 kuda. Beliau datang dengan seperti ini, mengatakan, "Hamba diutus oleh sang raja untuk memberikan ini kepadamu." Mbak Nini bilang, "Terima kasih," gitu.
Beliau tidak mau digambar, sayang sekali. Ternyata beliau memberikan Mbak Nini itu berupa, maaf Mbak Nini tidak bisa menyebutkan, untuk kalian yang bisa melihat mungkin kalian bisa melihat ya. Tidak mau Mbak Nini sebutkan secara detail apa yang dikasih, tapi pemberian ini memang sudah hak milik dari Mbak Nini dan diberikan tepat pada waktunya. Mbak Nini mengucapkan terima kasih dan beliau pun mengutus salah satu yang ada di danau ini untuk menjaga Mbak Nini, dan Mbak Nini tidak akan sebutkan apa yang diutus tersebut. Ini hanya menjadi rahasia ya untuk kalian yang bisa melihat, untuk kalian bisa melihat. Kenapa Mbak Nini tidak jelaskan secara detail? Karena ada beberapa hal yang tidak boleh kita sebutkan dan tidak boleh kita jelaskan. Sama seperti gambar tadi, ada beberapa sosok banyak yang Mbak Nini lihat di sini. Cuman tidak semuanya bisa digambar. Nah, ini adalah museum yang ada tepat di atas Danau Kerinci tersebut. Cuman museumnya tutup. Di sini pas Mbak mau pulang ya, Mbak Nini kok ngelihat tertarik banget sama sungai yang ada di dekat Danau Kerinci ini. Nah, sungai ini tuh panjang banget. Mbak Nini melihat ada ular hitam, tapi ularnya tidak terlalu besar, lumayan kecil. Dia berada di sepanjang sungai, jadi dia selalu berenang di sepanjang sungai gitu. Jadi Mbak Nini mampir sebentar lah untuk melihat gitu. Mbak Nini tidak buka komunikasi, tapi Mbak Nini tahu kalau dia adalah juga bagian dari kerajaan yang ada di Danau Kerinci tersebut. Udah, habis itu Mbak Nini pamit deh sama ular ini gitu. Kemudian Mbak Nini mau kemana lagi nih? Mbak Nini akan ke danau lagi, tapi masih sama juga Danau Kerinci. Cuman tempatnya itu di Pantai Ratu Sigindo Kuning yang ada di Sleman. Danau ini juga merupakan danau dari bagian Danau Kerinci. Nah, Pantai Ratu Sigindo Kuning ini tepatnya berada di Desa Sleman. Di sini sudah jadi tempat wisata. Kalau pagi biasanya digunakan oleh wisatawan itu tuh untuk berkemah, camping, makan-makan sambil mandi gitu. Nah, kalau sore ya digunakan oleh untuk remaja-remaja, pasangan-pasangan gitu ya, ada orang dewasa untuk bersantai-santai di pinggir ini danau. Danaunya lumayan bagus teman-teman dan bisa mandi juga karena nggak terlalu dalam. Di sini ada hal yang sangat penting yang Mbak Nini akan sampaikan. Di sini Mbak Nini bertemu dengan seorang nenek-nenek dan seorang putri yang tepat berada di tengah danau. Tapi mohon maaf, kedua entitas ini tidak diizinkan menggambar. Jadi tidak boleh digambar gitu, tidak boleh diperlihatkan seperti apa bentuknya. Ya udah, Mbak Nini tidak akan menyebutkan. Kemudian juga di tengah yang ada di danau ini, di Pantai Ratu Sigindo Kuning namanya ya, ada makam yang dipercayai oleh orang Sleman, masyarakat Sleman itu adalah makamnya nenek gitu ya, makamnya nenek gitu. Makam tersebut memang ada teman-teman. Mbak Nini juga melihat ada banget di tengah itu dan dijaga oleh dua orang prajurit dari kerajaan yang ada di Danau Kerinci. Jadi makam tersebut adalah makam orang terpenting pada zaman dahulu, istilahnya seperti itu. Selalu dijaga, tapi mereka tidak akan mengganggu masyarakat di sekitar. Jadi silahkan kalau mau wisata di sini silahkan, mereka ada tapi tidak mengganggu yang ada, seperti itu. Di Danau Kerinci tadi kan sudah ada kerajaan goibnya gitu ya. Nah, di sini ada satu pintu, tapi pintunya itu berada tepat di dalam dasar air yang di danau ini gitu ya. Pintu tersebut menghubungkan dengan kerajaan goib yang ada di Danau Kerinci. Jadi beberapa pintu itu ada guys, titiknya tuh ada, nggak hanya satu pintu. Jadi Mbak Nini akan spill salah satu titiknya berada di tempat ini, di depan Mbak Nini tersebut. Mbak Nini tidak buka komunikasi, hanya melihat karena kondisi itu banyak orang ya di sini gitu. Pada saat Mbak datang tuh kondisinya banyak orang, jadi tidak memungkinkan Mbak membuka komunikasi. Tapi beliau hanya menitipkan pesan,
kalau beliau yang ada di sini tidak akan mengganggu kalian yang ada di sini juga, istilahnya manusia, kecuali kalian juga tidak mengganggu mereka seperti itu dan tidak merusak alam. Itu pesannya teman-teman. Jadi ya kemanapun kita pergi ya tetap jaga kelestarian alam, karena kita hidup ini berdampingan dengan mereka yang guib. Kita nggak hanya kita aja manusia, ada mereka juga gitu. Ini kita sambil santai-santai nih, kalian bisa banget ke sini. Tepatnya di Desa Sleman ya, di arah mau menuju Danau Kerinci. Mbak Nini di sini tidak memaksa apa yang Mbak Nini percaya untuk kalian percaya. Mbak Nini di sini hanya berbagi cerita, memberikan pesan dan membantu sesama.